Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuni Hapsari dari mahasiswa Universitas Terbuka Prodi Administrasi Negara dengan NIM 0526299139. Saya akan menjawab soal dari tugas 1 mata kuliah logika. Untuk yang pertama, tem pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebut dan jelaskan 3 dari macam tem tersebut, sertakan juga contohnya. Tem merupakan istilah untuk menyebutkan kata atau konsep dalam kalimat yang logis. Tem memiliki banyak jenis. Berikut 3 jenis tem yang akan saya bahas di sini. Yang pertama ada tem singular. Tem singular dengan tegas menunjukkan satu individu, barang atau golongan tertentu yang spesifik. Misalnya, orang itu, kelompok itu, desa itu. Untuk tem yang kedua adalah tem partikular. Tem ini menunjukkan hanya sebagian saja dari keseluruhan luasnya. Artinya, tem ini menunjukkan lebih dari satu, akan tetapi tidak semua bawahannya. Contohnya, beberapa pegawai, 4 orang siswa. Untuk tem yang ketiga ada tem universal. Tem jenis ini menunjukkan seluruh lingkungan beserta bawahannya masing-masing tanpa terkecuali. Misalnya, semua orang, setiap warga. Untuk pertanyaan yang kedua, jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir atau logical fallacy. Bagaimana agar terhindar dari logical fallacy? Pengertian sesat pikir sendiri adalah pola penalaran yang salah atau kekeliruan dalam pemikiran logis, sehingga argumen yang disampaikan tidak valid dan tidak relevan. Sesat pikir ada 3 macam. Yang pertama ada sesat pikir formal. Sesat pikir formal adalah kekeliruan penalaran berdasarkan bentuk atau sering disebut sesat pikir menurut logika. Sesat pikir ini banyak ragamnya. Salah satu misalnya, mengiyakan suatu pilihan dalam suatu susunan pikir pengetahuan yang merangkum. Misalnya, Panji biasanya pergi liburan ke pantai atau ke gunung. Dan ternyata kali ini dia liburan ke pantai. Berarti ke gunung bukan ke pantai. Penyimpulan seperti ini meragukan sesat pikir yang sering dilakukan orang sebab mirip dengan cara menetapkan salah satu bagian kesimpulannya mengingkari. Yang kedua ada sesat pikir verbal. Sesat pikir verbal merupakan kekeliruan penalaran berdasarkan kata-kata, yakni pertalian dan penggunaan yang salah atau kemaknaganaan dari suatu kata yang dikenal juga dengan sesat pikir arti kata. Misalnya, kambing hitam adalah hewan. Lina dijadikan kambing hitam, maka Lina juga termasuk hewan. Kata kambing ini berperan sebagai konsep tengah pada contoh di atas bermakna ganda, sehingga sesat pikir tersebut mengandung beberapa konsep, yakni kambing hitam sebagai hewan dan sebagai orang yang dikorbankan. Yang ketiga ada sesat pikir material. Sesat pikir material adalah kekeliruan penalaran berdasarkan isi, yaitu menyangkut kenyataan-kenyataan yang sengaja atau tidak sengaja disesatkan. Sesat pikir ini banyak ragamnya. Salah satunya perumusan yang tergesa-gesa. Contoh, banyak diantaranya berpenampilan tertutup dan terlihat lebih Islami itu sebagai teroris. Kemudian menyimpulkannya, orang Islam yang tertutup dan Islami itu adalah teroris. Perumusan yang luas dari bahan yang ada jauh melampaui bahan pembuktiannya. Penyimpulan yang tergesa-gesa termasuk dalam sesat pikir. Belum tentu orang Islam yang terlihat Islami dan tertutup adalah teroris karena tidak ada pembuktiannya. Untuk melindungi sesat pikir, yuk kita biasakan untuk berpikir kritis,
dan mendengarkan argumen sampai selesai. Dan jangan langsung percaya tanpa ada alasan yang jelas. Mudah-mudahan penjelasannya mudah dipahami ya, supaya kita tidak tertipu atau terjebak argumen yang meyakinkan tapi ternyata salah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.